Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momo di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan say hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari penulis GHA. Atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya dan jangan lupa follow juga akun penulis ya. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini datang dengan judul Penunggu Warung Setan. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Sebut saja si Abang, seorang narasumber yang membagikan kisah ini. Kejadian ini bermula saat pertama kali si Abang merantau ke luar daerah. Sambil menunggu panggilan kerja, si abang muda membantu usaha kerabatnya, yaitu menjaga sebuah warung kelontong yang letaknya berada di perbatasan kabupaten. Pada waktu itu, daerah tersebut belum seramai sekarang, di mana rumah masih jarang-jarang dan hanya hamparan pepohonan yang berderet di sisi kanan dan kiri. Mungkin sekitar jam 11 malam, di mana orang sudah jarang yang lewat. Sedangkan si abang mulai merasakan kantuk. Ketika si abang lelenggut, tiba-tiba saja ada pembeli kakek-kakek yang membangunkan si abang. Mang, beli rokok, Kata si kakek. Rokok apa kek? Tanya si abang. gudang garam berem. Jawab si kakek. Si abang pun memberikan rokok kretek yang dimaksud pada si kakek. Si kakek pun memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Kek, kebanyakan ini uangnya, ucap si abang. Sisanya buatmu saja. Jawab si kakek yang berlalu begitu saja. Si abang pun kaget dan gemetaran karena memegang uang yang sangat banyak. Si abang masih tak percaya. Tak berselang lama, datang kembali pembeli. Kali ini, dua anak kecil yang datang untuk membeli permen. Permen itu seharga 500 di masa itu. Namun, bocah-bocah tadi malah memberikan uang pecahan 50 ribuan sebanyak 10 lembar. Kembali si abang dibuat kaget. Semakin malam, semakin banyak orang yang berdatangan belanja di warung itu. Dan mereka pun membayar dengan jumlah uang yang sangat banyak. Hingga keesokan harinya, abang yang merasa senang pun mengabarkan kepada kerabatnya yang punya warung, kalau semalam warungnya mendapatkan rezeki yang melimpah. Si pemilik warung tak percaya, karena selama dia buka warung di sana, belum pernah dia temui pembeli yang banyak di malam hari. Lagi pula, target pasar warung itu adalah pemotor atau pengguna jalan yang berhenti untuk istirahat. Soalnya, jarak kampung ke kampung cukup jauh dari lokasi warung. Singkat cerita, si abang pun memperlihatkan uang yang dia peroleh semalam. Namun, alangkah kagetnya si abang ketika membuka lacinya. Bukan uang yang didapat, melainkan tumpukan daun kering yang penuh di laci warung. Pada malam berikutnya si abang ditemani si pemilik warung. Dan di malam yang sama, si kakek yang kemarin membeli rokok datang untuk membeli kembali rokok kretek. Kali ini, si kakek membayar dengan uang pas. Tidak ada yang aneh pada malam itu, hingga si pemilik warung menyuruh abang untuk menutup warung lebih awal. Singkat cerita mereka pun pulang, namun di tengah jalan, si pemilik warung kelupaan akan kunci rumahnya yang tertinggal di warung dan mereka pun kembali berbalik ke warung. Dari kejauhan, si abang yang dibonceng pemilik warung melihat seseorang yang duduk di depan bangku panjang depan warung. Bang, itu siapa? Perasaan tadi nggak ada orang deh pas kita pergi, tanya pemilik warung. Memang sih bah, jangan-jangan si kakek yang tadi, kata abang. Bisa jadi, toh dia juga lagi ngudut, kata si pemilik warung. Saat mereka hendak mendekati warung, nampak jelas tersorot lampu motor orang yang duduk merokok di depan warung. Rupanya itu bukanlah manusia, namun sesosok pocong. Dari kegelapan memang tidak jelas, namun saat didekati dan terkena lampu terlihatlah jelas sosok tersebut. Menurut penuturan si abang, pocong itu adalah si kakek yang 2 malam sering membeli rokok. Katanya di mulut pocong itu masih menempel rokok yang sudah terbakar. Tidak jelas bagaimana itu pocong bisa menyalakan rokok. Karena panik, mereka pun tancap gas dan kabur. Namun tak lama, keduanya kembali lagi untuk mengambil kunci rumah si pemilik warung. Dan pocong itu sudah tidak ada saat mereka kembali ke sana. Itu adalah satu-satunya pengalaman yang si abang dan pemilik warung alami. Setelah itu, mereka tidak pernah mengalami atau melihat penampakan itu lagi.
Apalagi sekarang di jalan sekitar warung sudah ramai dibangun rumah dan ruko-ruko, tidak sesepi dulu. Itulah tadi sebuah pengalaman mistis yang dialami si abang saat menjaga warung. Bukannya untung, malah buntung yang didapat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga pengalaman mistis selanjutnya. Dan semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.